Tidak penting siapa yang menaruh kami. Yang terpenting adalah adanya kami di rumah ini. Mbak, ini Ismi apa bukan? Bukan, ini bukan Ismi. oh ini aku Mbak. Emi, ya Panglima. Hebat banget dia. Astagfirullahaladzim. Allah. Lihat. Tangkap. Buangin. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi berjumpa dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Saat ini kami sedang berada di rumah salah seorang pasien kami yang bernama Bapak Harun di daerah Panongan, Tangerang, Banten. Nah, Bapak Harun dan Ibu mengundang kami datang kemari karena merasa ada hal yang di luar nalar yang dirasakan di rumah dan juga berkaitan dengan kesehatan dari Bapak Harun sendiri. Nanti kita akan segera mendengarkan cerita dari beliau berdua karena kebetulan mereka tinggal berdua di sini. Nah, sebelum kita masuk, Panglima bisa tolong pantau energi yang ada di sini dan juga sosok yang terlihat di sini, Panglima. Saya ngerasakan di sini hawanya tuh kayaknya nggak enak banget ya. Apa ya dibilangnya? Kayak ngap, kayak panas, terasa sekali. Dan saya ngerasakan juga ada kayak siluman ular di sebelah kiri sini. Ya. Di tempat parkir motor dan Iya. sepeda ini. Dan saya juga melihat seperti ada kera ya. Siluman kera. Iya, saya melihat ada seperti Di mana siluman tuh? kera Di depan di sini? sekitar sini. Saya ngerasa kayak ada bau-bau sangit gitu. Jadi kayak bau-bau kebakar. Hawanya yang saya rasakan seperti itu. Terus apa lagi yang kira-kira membuat keluarga ini merasa nggak nyaman itu, Panglima? Ya pasti Hawa termasuk hawa daripada kiriman orang itu ya. Oh, ada kiriman Ada berarti kiriman positif orang. Iya, ini di sini ada kiriman orang yang saya rasakan. Sebenarnya ini udah lama ya, tapi mungkin baru minta dibersihkan saat ini. Dan di dalam rumah juga saya ngerasain ini kayak ada siluman nenek-nenek juga gitu dan pocong. Di dalam? Iya di kayaknya di lobi tengahnya ini ya, nanti kita lihat ya. Kita lihat aja yuk, masuk. Assalamualaikum. Pak Harun. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya. Permisi, ini Ibu. Ya, Sobat Mata Langit, ini Bapak dan Ibu Harun yang mengundang kami datang kemari. Iya. Nah, ini ceritanya gimana kok kami diundang kemari? Ada yang ingin dibantu? Boleh Bu kita cerita-cerita dulu? Boleh ya, sambil duduk? Barangkali Boleh. biar lebih santai ya. Nyaman. Nah, Ibu kan ceritanya katanya tinggal berdua. Ini kok kebetulan ada anaknya, Doni ya? Kamu lagi libur apa gimana? Liburan. Oh, Hah? Liburan panjang. Libur panjang. Oh. Nah, ini kebetulan ada Doni. Doni katanya juga ada pengalaman yang di luar nalar ya. Tapi sebelum Doni cerita, Ibu dulu deh. Apa yang Ibu rasakan di rumah ini yang menurut Ibu tidak masuk akal, Bu? Ya ini apa kadang-kala kalau malam suka mimpinya yang apa? Yang aneh. Yang aneh gitu, selalu adanya kematian dan kematian dan kematian, selalu ada apa, selalu ada di kuburan, selalu ada yang meninggal atau ini Selalu kayak gitu. berkaitan dengan kematian gitu mimpinya. Iya, kayak gitu.
saya pernah dikeplok kayak gitu sama dalam keadaan tidur antara sadar dan tidak kayak gitu. Ibu merasa ada tangan yang ngeplok ibu, iya. tapi nggak ada orang, nggak ada. Itu tangan bapak kali, bukan bapak. Jauh saya. Nah kalau berkaitan dengan kesehatan bapak, katanya bapak Kalau sakit saya apa, diabetes ya? sakit diabetes. Kalau diponis sama dokter waktu itu sampai 400, hampir 500 kurang, iya, 475. Ya itu saya terima lah, karena kan baru pertama kali dengar diabetes kan itu. Tapi lama kelamaan kesini si diabetes ini bukannya sembuh kan gitu. Maksudnya gini, kita berobat sesuai anjuran dokter, sesuai, terus makanan juga sama nih. Tapi lama kelamaan kayak yang saya makan itu aneh kan gitu, kayak makan masuk apa enggak, akhirnya ke badan drop kan itu. Maksudnya aneh itu gimana? Bapak makan banyak? Makan banyak iya, sehari sampai 3 kali, yang ini bisa sampai 3 kali, tapi badan nggak selalu jadi ngedon. daging Iya, ya? padahal Nggak jadi makan udah daging. nasi merah kayak gitu. Itu aja yang saya rasakan. Udah nggak minum Jadi gula. berat badan drastis turun gitu? Drastis Iya. turun ya. Tapi dalam waktu jangka yang deket gitu drastis. Kalau kemarin kan bang setahun ini masih biasa tuh. Orang saya aja masih badminton, masih 3 set masih berani. Sampai juara juga iya. Iya ya, logikanya kalau emang ada sakit kan lemes ya, nggak ada tenaga. Iya, justru saya enggak. Ditanya sama dia kok enggak lemes kan gitu. Enggak, main badminton, ngomel juga kan gitu. Iya, Karena lihat fisik saya. menjaga kesehatan gitu ya. Jadi main badminton itu ya dikurangin lah gitu. Saya sebagai istri kan harus nasehatin kan. Iya, betul. Kayak gitu. Terus apa lagi yang dirasakan Bapak tidak masuk akal, Pak? Ya paling Kalau tidur, kalau malam yang saya dengar itu nggak mau diem. Seolah kayak nggarung-garung kayak gitu. Kayak ngigau. Ngigau mah enggak. Kadang-kala suka ngigau juga, kadang-kala mimpi yang kayak berantem kayak gitu. Oh, Bapak mimpi berantem emangnya? Ya nggak berasa, yang ini tahu dia kan gitu. Saya kan tidur di atas, dia di bawah. Gitu, karena takut keinjek sama saya itu kalau tidur. Tidurnya nggak mau diem gitu. Jadi tempat tidur itu maunya sendiri. Jadi malang ke sini kayak gitu. Sayanya yang nggak betah kayak gitu. Terus kalau tidur itu seolah-olah kayak suara kayak berisik kayak gitu, nggak mau diem, jadi ngenggerung kayak gitu. Itu gimana sih? Kayak gitu. Jadi sayanya juga sebenarnya takut Iphat berisik sih, diam kayak gitu sayanya. Kalau Panglima pantau, apa yang terjadi sebenarnya sama Bapak dan Ibu ini? Ya kalau saya lihat ini mutlak kiriman seseorang ya, terhadap Bapak terutama gitu. Jadi efek dari penyakit non medis yang dikirim ke Bapak itu ngefek ke badan juga gitu. Dan di rumah sendiri juga nih saya ngerasakan di seputar ruangan tamu ini kayak kita dalam lingkaran ular yang sangat besar. Bisa lebih keras, Panglima? Ya, itu badannya tuh gede banget, segede drum ada tuh. Dia punya badan ular itu. Terasa kayak bau hangus, bau sangit menurut aroma yang batin yang saya rasakan gitu saat ini ya. Saya lihat ada nenek tua juga di sudut sana, dekat ruangan TV di situ. Dan tadi juga di luar udah kita bahas ya, ada pocong di sekitar sini. Jadi itulah salah satu makhluk-makhluk yang saya rasakan itu Yang terlihat oleh ada Panglima. di sekitar lingkungan rumah ini gitu. Nah, kalau Doni, apa yang dirasakan Doni ketika berada di rumah yang menurut Doni nggak masuk akal? Pengalaman tuh semalam, jadi nggak tahu kenapa itu emang saya nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa kaki itu kayak ada yang narik dari atas ini, kayak ada yang narik. Posisi tidur tapi sadar gitu, bisa ngerasain yang saya alamin tuh kayak gitu. Tapi emang kebetulan malam itu emang saya ngerasa itu emang nggak bisa tidur. Terlihat nggak sosok yang narik itu kayak apa? Kalau terlihat sih nggak, cuma bisa merasakan doang sih yang saya ini. Kalau Panglima lihat siapa yang ganggu Doni ini? Kalau saya lihat tuh ada tangan gede hitam berbulu gitu. Tangan doang? Bayangan saya tangan berbulu hitam, kayak mau megang kaki dia, mau narik. Tangan buntung atau ada badannya, Panglima? Ya sebenarnya sejenis kayak makhluk tinggi besar hitam sih. Bayangan saya seperti itu, gitu. Sosok dan wujudnya. Boleh nggak Bu masuk biar Panglima pantas ruangan demi ruangan itu ada sosok apa aja, boleh ya? Ya Panglima.
Di kamar ini yang ibu bilang bapak suka Enggak, ngerem. tidurnya saya malah di ini di sono sebelah sono malahan di kamar itu. Kalau di sini sih nggak pernah ada yang, cuman kalau mimpi-mimpi yang apa isinya kematian Yang berkaitan dengan kematian tuh di sini. Iya, kayak gitu. Kalau saya tidur di sini dia di bawah karena takut ditendang. Oh gitu. Kenapa bapak gitu? Enggak, soalnya kalau tidur ke sana yang namanya? Lincah ya tidurnya, Pak? Iya, gelisah kayak gitu. Padahal tidak sedang Saya mikirin ngeliat kayak apa-apa. ada pocong di tempat tidur ini gitu. Ya itu tidurnya nggak inian, kadang-kala suka pernah sih kalau tidur kayak berantem kayak gitu mimpinya kayak gitu. Kadang-kala saya bangunin sampai ya sampai gimana sih kurang kayak gitu. Jadi saya bangunin. Saya sih bangunnya juga pelan-pelan, saya pegang kayak gitu. Terus baru dia kaget kayak gitu. Ya semenjak aku tidurnya nggak tenang ya udah saya bisa aja sendiri. Oh gitu Tapi ya. kadang-kadang siluman nenek-nenek itu suka di sini juga sih. Siluman nenek-nenek itu dengan pocong itu di sini. Kalau pocong suka di tempat tidur. Maka ibu tuh suka mimpi orang meninggal Iya, juga. memang itu seolah-olah kayak ada pocong dan kematian kayak gitu. Seolah saya tinggal ada apa? Wah, ada orang meninggal mau dikubur kayak gitu. Kayak gitu aja. Untungnya ibu nggak terlalu Nggak digubris lah, iya nggak terlalu dipikirin ini. Itu bikin stres itu kalau orang yang dikit-dikit mikir ya kan. Iya, ya makanya ya kalau itu sih intinya ya sholat kita rajinin aja ya kayak gitu. Terus banyakin zikir lah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim kayak gitu aja sih. Udah bener tuh ya Panglima langkah ibu. Bener-bener sekali, emang harus begitu sih. Perbanyak zikir ya. Kalau gitu kita pindah ruangan ya Bu. Iya. Yang pernah kayaknya tidur di ituan dipukul saya itu. Oh, yang ibu sengaja. ibu dipukul tuh di sini. Oh. Yang ada gaplak tangan ibu. Iya. Tapi kadang-kala sih kayak suara di tembok ada tok 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 kayak gitu sih sejam 10. Saya pikir antara nggak digubris mungkin ayam apalah kayak gitu. Ketok-ketok gitu. Ketok Iya, di tembok kayak gini bunyi. Iya. Kencang itu. Iya kayak gitu. Kayak gini. Tapi nggak aku gubris lah, bodo amat kayak gitu. Tapi- Mungkin ayam atau apa kayak gitu. Ini tapi dengan tetangga rapat apa Kan enggak? ini kosong, rumah kosong. Sebelah Sampah. serem juga ya. Ya, ini anak saya yang tidur di sini inian apa yang semalam itu mimpi diituin apa ya ditarik itu kakinya. Oh, di sini dirasa kamu ditariknya? Iya, Oke. Kalau di sini itu ya sosok yang tinggi besar itu Tadinya ini mah kamar, cuman kan karena kayaknya kalau masuk ke sini tuh hawanya nggak enak, adem kayak gitu. Sehingga dibuka sekatnya. Iya dibuka, jadinya biar kelihatan anget kayak gitu. Dulu mah nggak berani tidur inian apa? Di sini nggak berani. Nggak berani saya juga. Nggak tahu itu kenapa. Paling kecuali anak-anak kayak gitu mah berani. Karena waktu masih ada di tembok kayak gitu. Tapi nggak pada pernah tidur di sini. Padahal terbuka ya sebenarnya. Semenjak tembok dibuka kayak gini, baru mau kayak gitu. Jadi kayak nggak sendiri gitu ya. Iya. Kalau tertutup kan kayak ada apanya pembatasnya, jadi seolah-olah kayak di sini sendiri. Gitu. Hawanya adem kayak gitu. Karena saya lihat di sini ada Dingin. siluman ular, Bu. Oh. Ratu siluman ular. Ini beda dengan yang di situ Bang Lima. Yang luar gede tadi. Sebenarnya dia juga sih, cuma jelmaannya kan kadang dia bisa ngecil, Oh, iya. kadang dia bisa membesar. Namanya makhluk begitu kan bisa berubah-ubah wujudnya kan gitu, tergantung apa yang dia senangi gitu, memperlihatkan kepada kita gitu, seperti itu. Iya, kadang-kadang suka apa dia dulunya pernah itu sebelum ada anak pengennya tidurnya di sini aja kayak gitu. Di sini juga pun masih gereng-gereng kayak gitu ya. Di kamar pun masih kedengeran. Oh, Iya, kenceng dong. Kalau Iya, berdua saya di sini. Saya bangunin sampai saya bangunin. Kadang-kadang saya liatin kayak itu. Oh, udah diem. Udahlah tinggal tidur lagi. Kalau yang kiranya yang masih kayak orang gimana Yang aku teriak-teriak takut kan. kayak gitu, baru saya bangunin, bangunin. kayak gitu. Bangunin juga nggak pelan, paling dipegang kayak gitu dulu. Perlu dibaca-bacain ya Bu ya. Iya, cuman nggak Pak, astagfirullahaladzim, Pak sadar, istighfar kayak gitu. Iya, iya. Jadi kalau menurut Panglima apakah memang nanti Bapak perlu diterapi nih? Kalau Ya nanti kita akan lakukan terapi juga Oke, buat baik. Bapak. Sementara kita akan pantau dulu ya, belakang belum Iya, selesai. iya. pantau tempat lainnya lagi ya.
Kalau di dapur gimana Pak Lima? Kalau Aman nggak ini? Kalau di dapur sih saya nggak pernah. Kalau kasih. di dapur saya rasa terang. Kalau kawasan rumah biasanya sih dia udah menguasai semua, cuman ada titik-titik yang memang dia menempati dia senang dan dia enggak gitu. Kalau di sini sih saya ngerasakan enggak ya. Aman ya, aku juga Iya, rasanya enak sih. nggak Bu. pernah. Iya, saya juga nggak pernah ngerasain Iya. apa-apa yang aneh kayak gitu. Oke, kalau begitu kita ke depan lagi. Cuman kesini aja ini yang kayaknya tempat nggak tahu nih. Makanya kadang pernah ada keponakan sama kakak kandung ini, kakak kandung bapak nginep kayak gitu, tidur seolah-olah kayak dierep-erepin kayak gitu. Oh ya berarti digangguin kalau gitu. Sih bagus. Pada Enggak, kabur. sini saya itu sama Amaman itu. Ya udah kalau gitu nanti kita lakukan proses mediumisasi ya Ibu dan Bapak biar nggak penasaran lagi siapa sih sebenarnya sosok-sosok yang mengganggu di rumah Ibu ini. Iya ya. Di depannya. Ya Sobat Mata Langit, kita akan segera melakukan proses mediumisasi. Panglima silakan. Allah. Siapa kamu? Sakit. Apanya yang sakit? Kau yang menebarkan air itu ke rumah. Belum lagi airnya disiram. Kok kamu udah merasa kesakitan? Kita memang datang ke sini berniat untuk menyiram air doa membersihkan rumah ini, tapi toh belum dilakukan. Ini dengan siapa ini? Ngapain di rumah saya? Siapa yang ngirim kamu sini? Siapa yang mengirimku? Aku yang akan mengirimmu. Lubang itu sudah kau gali sendiri. Maksudmu? Maksudnya apa lubang itu? Yang aku gambarkan dalam setiap tidurmu. Ibu mimpi pemakaman, mimpi mayat itu maksudnya. Tanya aja, Bu. Nggak usah takut Bu, tanya aja, nggak usah takut. Iya, tujuannya apa ya? Tujuannya mematikan dirimu dari kehidupan dunia. Oh, saya punya Allah kalau begitu. Mati bukan sampean yang mau matiin. Memang kan saya, sekalipun nyawamu tidak mati, tapi mata pencaharianmu pun bisa mati. Dengan cara apa? Dengan cara melemahkan dirimu. Oh, dibuat sakit supaya nggak bisa kerja. Berarti yang bikin Bapak sakit itu kamu. Bukannya Bapak sakitnya memang sakit medis. Tidak. Apa yang sudah kamu lakukan yang menurut kamu sudah bikin Bapak sakit? Memakan darah dan daging dalam tubuhmu hingga kau hanya tersisa tulang dan kulit, tapi kau tetap hidup. Seberapapun makanan yang kau makan. Tuh kan Bapak bilang makan banyak tapi kok Iya. makin kurus. Makan banyak apa terjamin. Tubuhmu yang memakan, Jadi siapa yang makan? tapi aku dan teman-temanku yang memakan makanan yang kau makan. Berarti kamu ada di badan Bapak. Ya, Apa sosoknya? saya adalah seekor ular. Yang dilihat Panglima tadi tuh. Saya adalah yang membuat badan panas seperti terbakar dan kaku bagaikan besi yang sulit dibengkokkan. Emang Bapak ngerasa gitu? Rasa panas? Kadang-kadang kalau malam ini buka baju saya juga kalau tidur. Nah itu dia, rupanya dia nih yang bikin panas. Makanya kadang-kadang saya bingung orang kurus kayak gini tapi kok panas kayak gitu. Iya aneh nggak masuk akal. Iya, Siapa yang mengutus Anda kemari?
Kau sudah mengetahuinya, bukan? Teman di mana? Teman kerjamu. Sudah tiba waktunya kau pergi dari pekerjaan. Emang salah Bapak apa? Akan dibuat kesalahan. Kenapa kau ingin menyingkirkan Bapak? Karena akan digantikan kepala pimpinanmu bodoh. Kenapa orang setua dirimu masih dipertahankan? Saya akan menggantikan posisimu. Harusnya kau keluar dari sini. Saya sudah mempersiapkan semuanya agar engkau keluar dari tempat itu. Kau sedang dijadikan boneka permainan kami. Ingat itu. Tidak mau memikirkan orang itu salah atau tidak untuk kepentingan manusia dirinya sendiri. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Soal kebutuhan jabatan, uang, tidak peduli saudara, teman, saudara atau seiman sekalipun, mereka harus disingkirkan. Tidak ada ampun lagi, karena kami merasuki semua hawa nafsu itu melalui manusia. Keinginan yang besar itu hadir dari saya. Berarti serakah dong. Kamu bersama dengan manusia-manusia serakah. Karena mereka akan kujadikan teman Kalau menurut akhir dari kehidupan ini, untuk mati terbakar bersama kami. Bukan hanya kami, bangsa yang tidak terlihat, manusia pun harus sama merasakan apa yang kami rasakan. nggak adil itu namanya. Kamu senang lihat orang menderita? Tanya Pak. Mau sampai kapan kamu ada di badan Bapak? Ini sosoknya berbeda lagi Panglima ya? Nenek-nenek kayaknya. Jadi tadi ada siluman ular, nenek-nenek. Kamu berapa orang teman kamu? Buat males. Hampir apa? Semua yang ada di sini terserap oleh keberadaanku. Apalagi wanita ini. Kenapa dengan ibu? Kau akan kubuat badanmu seperti berat. Dan dia, tubuh ini pun sudah berhasil kubuat merasakannya. Pantesan tadi Ismi waktu baru datang dia bilang kok aku berat ya gitu Bu. Nenek-nenek ini yang bikin. Kenapa? Emang ibu salah apa sama kamu? Kenapa kau tidak mau berada di ruangan yang kau buka lebar-lebar? Ibu nggak mau tidur di situ. Tidak kau buat tertutup saja. Orang hawanya nggak enak, dingin. Biarkan saja, karena itu adalah tempatku. Dia marah karena tempatnya dirusak sama ibu menurut dia. Padahal maksud ibu kan biar terang. Iya. Ini kan rumah ibu, suka-suka ibu dong. Kok kamu yang marah? Terus kamu buat apa lagi di rumah ini? Buat ibu badannya berat. Buat ibu rasa sakit-sakit. Kayaknya makan sedikit sehari aja kok setiap hari berat badan naik kayak gitu. Terbalik. Terbalik, Bapak makan banyak,
Badannya kurus, ibu makan sedikit. Iya, makan Senang sehari ya? sekali aja badan saya naik 1 kilo. Tiap hari naik kata saya sampai bingung saya. Kamu ketawa sih? Senang saya mendengarnya. Kerja keras kalian itu tidak lain dan tidak bukan untuk sandang papan pangan bagi kalian, tapi kalian tidak bisa menikmatinya. Kau tidak merasakan nikmat dalam makanmu. Hambar. Kok nyuci piring juga hawanya ngantuk? Saya tuh kalau nyuci piring, Padahal ibu nggak kerja berat ya, hari-hari biasa aja ya. ya kerjaan rumah tangga Rumah tangga aja. biasa ya, tapi rasanya Tidak ada yang betah berada di rumah ini. Siapapun yang masuk ke rumah ini, mereka tidak akan merasa nyaman. Kenapa? Semuanya Kamu yang buat gak nyaman. akan nyaman. Emang diapain? Kamu apain? Emang diapain? Kasihan tahu. Jadi kan saudaranya, keluarganya kalau mau kemari jadi nggak nyaman gara-gara kamu. Kasihan terhadap siapa? Ya kasihan sama ibu Ya dong. itu, Keluarga apa orang ini. mau pada main ke sini dibikin nggak betah. Tidak ada belas kasihan dariku untuk kalian bangsa manusia. Kenapa? Tidak ada belas kasihan untukku. Yang ada hanya kebencian dalam diri kami kepada kalian. Dendam itu sudah berkobar sejak bumi ini diciptakan. Dendam antara kami dan bangsa manusia. Dendam kami terhadap bangsa manusia. Kamu dendam terhadap manusia. Kamilah yang membuat dendam itu. Pertengkaran, pertikaian di antara teman, saudara, bahkan kau dan engkau, suami dan istri, dengan bangga. Kemenangan bagiku jika aku bisa membuat pertengkaran dan perselisihan di antara kalian. Itulah mimpi yang ada dalam tidurmu. Ingat, mimpi yang ada dalam tidurmu. Kau lihat pemakaman. Itu pertanda adanya pertikaian di antara kalian. Bang, ibu sering ribut sama bapak. Sering. Selisih paham. Iya. Antara Malah kayak rumah tangga temanmu. saya pengennya bisa. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Kan kamu seneng kalau ibu dan bapak pengen pisah. Terus saya mau nanya, ini anaknya Doni, kemarin ada yang gangguin, yang narik kakinya. Siapa tuh? Kerjaan teman kamu apa kerjaan kamu? Tidur di mana dia? Tidur di mana? Tidur di tempat kamu. Kau tidur di tempatku. Kenapa? Itu adalah tempatku. Ini kan rumahnya Doni, Ini rumahnya tempat ayah saya. ibunya. Ini bukan tempatmu. Tempatmu jauh di sana. Di sana di mana? Di kuburan tempatmu. Kuburan itu tempatmu, bukan tempatku. Saya tidak perlu menempati kuburan. Itu adalah rumah masa depanmu. Ya, emang benar itu rumah masa depanku. Kalau kau rumah masa depanmu di neraka. Kau nggak punya Bersamamu. kuburan di neraka. Bersamamu. Aku nggak mau ke neraka, kamu aja yang ke neraka. Karena memang kamu udah diciptakan dengan tugasmu. Bersama. Tugasmu lah yang menyebabkan kamu ke neraka. Bersamamu. Oh. Jadi teman kamu siapa saja? Siluman ular, nenek-nenek, Ketawa kau. makhluk tinggi hitam Sebelum besar. dibakar. Coba jawab dulu. Itu suaranya berisik banget. Jangan berisik, coba aku mau tanya dulu. Tadi ada siluman kera di depan, itu siapa yang dilihat Panglima? Ini. Ah, ini. Hmm? Apa
Apa tugas kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di rumah Pak? Kamu satu komplotan ya sama nenek-nenek tadi ya? Ntar dulu Panglima, sabar Panglima, biar dia jawab dulu. Jadi coba Anda bisa menenangkan diri. Coba saya mau ngobrol dulu. Jadi yang nyuruh kamu siapa? Sama dengan temanmu yang tadi, Pak nih. Tidak penting untuk kau ketahui siapa. Yang terpenting yang harus kalian tahu adanya kami di rumah ini. Adanya kami di rumah ini. Kalian tahu, tidak penting siapa yang menaruh kami. Yang terpenting adalah adanya kami di rumah ini. Itu yang terpenting. Aku cuma pengen tahu tugasmu apa di sini. Menyingkirkanmu Dengan cara apa? dengan cara yang sudah dipersiapkan. Perlahan-lahan kau tersingkir. Lihat, mereka mengatur sebuah permainan dan saya yang mengatur setiap butiran darah, saraf-sarafmu, daging di dalam tubuhmu, semua dalam kuasaku. Kau ingat itu? Jadi kalau ada kamu di badan Bapak, apa yang dirasakan Bapak? Kau minum obat sebanyak apapun tidak akan berpengaruh. Silakan. Emang Bapak minum obat banyak? Iya, Kau kan ke kalau dokter itu ke dokter, yang ke dokter, terbaik. dokter. Dan bodohnya kau meminta pertolongan kepada dia. Justru Enggak pintar. lah, malah bener Kan ini siang jadi kemarin saya ketahuan. sakit ya. Apa Pak? Saya dibikin sakit sama kamu, saya langsung meriang kemarin. Kemarin. Kau minum obat banyak pun. Iya, saya minum obat. Kesampean ya yang bikin. Kenapa? Kau lihat, sama bukan dengan keringat yang mengucur di dalam tubuh ini. Kemarin kayak gitu Bapak. Panas dingin Sama saya. bukan sampai basah bajumu. Masya Allah. Kalau yang kadang-kala saya nyuci piring suka hawanya ngantuk, siapa itu yang ngerjain? Kau itu sama sepertiku. Nenek-nenek. Rentah. Nenek-nenek Bu. Buat kau tertidur. Nenek-nenek kan itu cepat capek. Ngantukan. Ya. Iya, orang nyuci piring hawanya ngantuk. Aneh. Jadi sudah berapa lama nih kamu dikirimnya? Berapa tahun? Lama. Lama sekali. Lama sekali. Berapa tahun Bapak rasa sakitnya itu? Hampir 4-5 kurang lah. 5 tahun. 5 Tuh. tahun. Berarti benar sejak Bapak sakit itu. Awal di bulan Agustus. Saya dulu juga pernah sakit-sakitan yang namanya asma, seolah-olah asma kayak gitu, sesek kayak gitu. Iya. Tapi alhamdulillah sampai sembuh kayak gitu. Kalau udah sesak napas, ampun, sampai saya nangis sendiri sampai inian. Anak jauh, pikiran saya, suami kerja, saya sendiri. Itu sakit asmanya siapa yang buat? Ada campur tangan kalian? Ku ikat Kamu ikat? dadamu dengan tali Tali apa? pocong agar kau tertidur dan tidak berdaya, malas. Bahkan ku jauhkan engkau dengan kegiatan ibadahmu. Dibikin malas ibadah Ibu. Tapi enggak, alhamdulillah Tuh, saya mah alhamdulillah enggak. Ibu nggak malas Alhamdulillah ibadah tuh. inian sih ibadah saya masih rutin lah kayak gitu, kecuali kalau pergi-pergi kadang-kala suka bolong, memang iya kayak gitu. Cuman ya itu kalau nyuci piring gitu ya,
hawanya ngantuk kayak gitu. Terus badan memang suka pada pegel-pegel gitu. Kaki nih, kemarin kaki aja nih sampai kayaknya buat bangun nih, duduk nih bangun sakit banget kayak gitu. Aku yang melilitmu. Blur ya? Aku suka melilitmu. Biar apa? Tangan dan kakimu akan kubuat kau merasa berat. Jadi kamu udah ganggu bapak, ganggu ibu, ganggu anaknya. Puas kamu ya? Sangat senang sekali. Berarti udah cukup ya? Kamu udah puas kan? Hari ini kamu angkat kaki. Itu Asma kok bisa larinya ke adik saya ya? Sekarang saya sembuh tapi larinya ke adik saya. Adik saya yang kena. Kenapa tuh adiknya jadi sakit asma? Kau pernah bercerita dengan adikmu bukan? Bercerita tentang apa? Tentang keanehan di rumah ini. Ya namanya kakak adik ya wajar lah. Tentang Terus? niatmu untuk mendatangi. Panglima Langit. Ya, Pernah cerita ibu ya? Iya. Terus apa hubungannya? Adik tak kasih tahu aku pengen berobat lah ke Panglima Langit kayak gitu. dia melarangmu. Tapi enggak kan? Saya nerjang kan? Gagal berarti kamu. Ya kan, tujuan kamu bikin adiknya sakit biar melarang ibu gak jadi berobat ke Panglima. Nyatanya ibu berobat tuh. Saya kalau udah punya keniatan kekeh teguh saya mah. Apapun. Mbak, Bebas kayak gitu ya. Dan ambilin tisu dan. Ini Ismi apa bukan? Bukan, ini bukan Ismi. Oh, ini aku Mbak. Tolong disuntik. Bukan. Dia mau Dia- manipulasi. Beli aku. Mau manipulasi, mbak tisu-tisu. Aku mau ke toilet. Tahan. Tuh kan? Dia bukan Ismi ini. Dia mau manipulasi ibu. Pegang mas, jangan pegang. Jangan. Kamu jangan apa disakiti, maksudnya kita. Kamu di belakang, kamu di belakang. Ke toilet. Enggak. Oh, enggak. Ini aku. Ngapain Mbak. enggak? Enggak usah ke toilet. Coba kamu lihat Panglima sini. Lihat matanya ke Coba. Panglima coba. Coba lihat Panglima Kalau sini. Ismi matanya ke Panglima coba. Coba. Ayo. Lihat Panglima. Coba lihat kok ke dinding nggak kelihatan ke Panglima kalau Ismi. Ini bukan Ismi. Coba. Ini. Ayo Mi, lihat mata Panglima. Hebat banget dia. Astagfirullahaladzim. Hebat banget dia mengapakan Ismi ya. Aku pegangin. Udah. Pegang. Ini aku pegang. Allah. Sang ke dalam. Allah. Dia plastik. Ambil kacang. Allah. Kantong listrik. Sakit, aduh. Hasib na anak mga kulo. Ang kala mo pinamatin mo ako. Hasib na anak mga kulo. Ang kala mo. Allah. Ang kala mo pinamatin mo ng mga. Keluar kamu dari badan Ismi. Astagfirullahaladzim. Dikit. Mila. Dikit. Allah. 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 Sangka Allah lagi. Akbar. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Astagfirullah.
Tirunya kayak si Ismi ya. Pinter ya niruin kayak Ismi setan itu. Doain dulu nggak langsung? Si minum. Ini minum. Udah kuat. Sini. Bener-bener, aku nggak bisa dibohongin. Ya coba-coba. Saya langsung bukan dia itu. Makanya dia nggak berani datang. Kalau kamu tadi kan sempat terkecoh. Kamu Kalau ke saya kan dia berani ngomong, Mbak ini aku Mbak gitu. iya, Kalau kamu nggak berani dia. Mbak. Kayaknya kayak Ismi tapi saya juga ini bukan ini. Pengen Saya kan- kencingnya itu antara percaya dan tidak. Itu yang pengen kencing. Ya jadi Panglima bisa dijelaskan ke Sobat Mata Langit kenapa harus Bapak ini terapi? Ya kan memang udah jelas memang kan ada gangguan dan badan bapak ini banyak sudah dikirimin santet sama orang-orang yang tidak senang sama bapak gitu. Jadi memang harus dibersihkan. Jadi memang gangguannya itu di rumah dan di badan Bapak ya? Iya, benar sekali. Ibu pun juga nanti ya? Sama. Oke Pak, siap ya Pak diterapi? Oke. Wala haula wala quwata illa billah. A'udzu bikalimatillah. Bismillah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata. Bismillah. Wala haula wala quwata. Singkir ya Pak, matanya. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah. Subhanallah. 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 Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Subhanallah. Subhanallah. Allah, Allah, Allah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata. La haula. La haula. Subhanallah. Wala haula. Fangkadabu bi'adik minallah syukur. Bapak sini, Pak. Ini air doa yang sudah disiapkan untuk pembersihan rumah dibuang-buangi sama Agil yang kesurupan. Siapa kamu? Kenapa kau buang air obat saya? Kenapa kamu buang air obat Panglima? Karena itu jadi penghalang untukku. Namanya kalau ada air itu kamu jadi apa? Jadi nggak bisa ganggu keluarga ini. Ya, Memang kerjaan kamu apa di sini? semenjak kau obati bapak itu, aku tidak bisa mengganggunya. Sekarang kau ingin menyiprati air-air itu. Lebih baik aku buang sebelum kau beri doa-doa. Sudah cukup kamu membuat keluarga ini tersiksa. Sudah cukup kamu menganiaya.
saatnya kamu udah harus dihancurkan sama Panglima. Kenapa manusia selalu mengikut campur urusan kami? Kamu campur urusan saya. Tuh, kata bapak kamu yang ikut campur urusan bapak. Saya nggak punya salah apa-apa, mau disingkirkan. Karena memang tugas kami selalu untuk Kamu mengganggu. nurutin aja sama orang-orang dolim itu. Ya, Berarti mereka dolim semua ke saya. biar mereka jadi pengikutku. Silakan kalau mau jadi pengikutnya, tapi jangan ganggu orang lain. Ngapain ganggu-ganggu saya? Tidak diminta pun aku mengganggu, apalagi diminta. Aku sangat senang. Oh gitu. Jadi orang yang zalim sama Pak Harun itu sengaja meminta bangsa kalian untuk merusak, menganiaya gitu. Kok kamu mau disuruh? Dikasih apa kamu? Diubah dengan keyakinan. Kamu seneng nih kalau keimanan orang bergeser jadi percaya sama kamu gitu? Ya, Mau sampai kapan kamu mengganggu Pak Harun? sampai dunia ini berakhir. Kamu dihancurkan dulu sebelum dunia berakhir. Tak semudah itu. Oh, buktinya kamu takut sama air doa Panglima? Karena itu senjata. Makanya harus aku buang senjata itu. Hanya baru segitu aja kamu udah takut, tapi kamu bilangnya tak Itu semudah bukan itu. takut namanya. Paling pintar bersilat lidah kalau setan tuh Pak. Jadi kamu sosoknya apa ini? Aku bagaikan angin. Tak terlihat tapi kau rasakan. Oh, kamu yang nepok tangan ibu? Bukan. Siapa itu? Yang narik kaki anakku siapa? Ya, aku. Bukan. Karena aku sudah tidak bisa mengganggu. Tujuannya apa kamu ganggu saya? Agar kau tahu bahwa kami ada semenjak Semenjak apa? kamu diobati. Aku tidak bisa masuk ke dalam ragamu. Aku hanya bisa mengganggu rumah-rumah ini. Sudah ya, kamu pergi ya, balik ke asal kamu ya. Di mana sih asalnya? Aku dari pesisir. Sisir mana? Pandeglang. Masih di sekitaran kamu bertempat. Oh, berarti dukunnya nggak jauh dari sini. Dukunnya mana? Daerah mana? Tak semudah itu kau mengetahui. Ntar juga tahu. Ya sudah, kamu balik aja ya ke asal kamu ya. Bawa teman-temanmu. Emang di sini siapa ketuanya? Lepaskan. Disuruh siapa sih? Coba sebutin namanya. Kalau kamu, Disuruh siapa sih? kalau kamu bang hebat. Mau kemana? Mau kemana? Biar mau kemana dia? Mau kita lihat mau kemana dia? Mau bawa dia ke sana. Awas. Meja, tahan meja. Awas kejedot nanti. Cepet. Keluarin aja Pak Lima. Jangan kamu keluar. Allah. Coba kau beri aku air itu. Oh, beli aku air itu. Ambil air itu. Air yang di gelas apa Di di gelas. basom? Yang di gelas Bu, Pak. Harus dibuang. Awas harus dibuang. Ini Panglima. Tuh sini. Bismillah. Awas. Air apa? Wah, masuk lagi. Air apa itu katanya? Ya nih, Mau minum? minum aja minum. Doyan kayaknya dia. Minum. Yuk, bismillah. Mau deh Panglima. Walau takut digigit gelasnya. Oh, ini kan berdarah. Enak ya? Terima kasih. Ya. Kok dia terima kasih? Sebenarnya lelah. Kamu mau tobat?
Mau tobat? Ya udah dibantu kalau Sini. mau tobat kali, Mak. Ikutin Ya udah, kalau bacaan mau tobat, saya. Ayo. Seneng aku kalau Biar ada kamu setan tobat. tenang. Ikutin ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad itu, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Kamu sudah muslim ya. Kamu silahkan belajar ngaji di tempatmu. Kamu akan dijemput saat lagi. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Gak tahu, kayak saya kayak terharu gitu. Jaga. Basah. Jangan dekat-dekat dilipat. Ya. Ya, tadi minta air doa tadi. Dia pengen disucikan, pengen ditobatkan dan diislamkan gitu, agar dia sudah capek bisa kembali ke jalan yang benar ya. Karena ya. dia udah merasakan mungkin selama ini cukup lelah, diperintah-perintah, disuruh-suruh untuk melakukan kejahatan, dan dia ingin meminta bertaubat. Makanya tadi waktu pertama saya keluarkan, ternyata dia masuk lagi dan meminta air ini gitu. Alhamdulillah sekali ya, ini luar biasa, dan syukur kepada Allah, dia tergugah hati, terbuka hatinya untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah gitu. Alhamdulillah, aku pun nggak tahu tadi rasanya pengen nangis aja gitu, terharu gitu. Ya, Sobat Mata Langit, tadi proses pengobatan Ibu sempat terganggu karena tiba-tiba Agil kesurupan dan membuang air doa yang sudah disiapkan untuk menyiram rumah ini. Nah, sekarang kita akan lanjut pengobatan Ibu. Siap ya, Bu ya? Siap. Keluar dari badannya. Keluar dari badannya. Keluar dari badannya. Keluar dari badannya.
Ya pemirsa Mata Langit, saya akan melakukan proses penyiraman air doa terhadap rumah Bapak agar semua gangguan makhluk astral yang bersifat negatif dan membuat sakit, membuat huru-hara, membuat panas, membuat nggak nyaman akan kita sterilkan, akan kita bersihkan semuanya ya. Ya, kita sudah melakukan penyiraman air doa di setiap sudut, dapur, kamar mandi, ruang makan, ruang tamu, dan seluruh area di rumah ini. Insya Allah sudah merasakan hawa dingin, hawa adem di rumah ini. Insya Allah nggak ada gangguan lagi ya Pak. Insya Allah aman dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah melalui proses mediumisasi, kemudian terapi dan juga proses pembersihan rumah daripada Bapak Harun. Nah Ibu dan Bapak, apa yang dirasakan tadi saat diterapi? Tadinya ngerasa badan nggak enak, giliran udah diterapi sama Panglima Langit langsung ringan, enteng. Enteng ya? Kalau Bapak apa yang dirasakan Pak? Sekarang lebih enteng ya. Dari tadi yang tadi agak berat jadi tambah enteng kan gitu. Alhamdulillah, terima kasih Panglima. Ya. Pada saat melihat proses mediumisasi tadi, apa kesan-kesan Ibu? Apakah benar apa yang dirasakan Ibu itu terkonfirmasi oleh mediator? Cocok ya yang disampaikan tadi? Cocok sih dengan apa yang disampaikan sama Panglima Langit. Di penerawangan Panglima terkonfirmasi dengan proses mediumisasi ya? Iya. Terus Bapak? Tadi sempat menyebutkan dari pesisir, memang semakin mendekat saya tahu kan gitu siapa, tapi nggak perlu disebutkan. Jadi Bapak tahu arahnya orang yang zolim kepada Bapak tahu? Iya tahu. Tapi Bapak nggak tapi dendam nggak dendam, biarkan Allah yang nanti yang membalasnya. Kami ya seperti biasa aja kerja. Terus harapan Bapak dan Ibu apa nih setelah ini? Mudah-mudahan sih tidak ada lagi kejadian seperti ini lagi terhadap saya, karena kan manusia ya, kalau lawan setan waduh repot juga kalau saya lihatnya begini. Itu iya, mau berantem sama nggak kelihatan seperti apa kedepannya. Ya mudah-mudahan yang punya niat jelek sama saya tolong jangan diteruskan. Semoga diberi hidayah ya Pak. Diberi hidayah. Ya, terakhir apa yang ingin disampaikan Bapak dan Ibu ke Panglima? Kepada Panglima sama tim, terima kasih atas bantuannya. Kami ikhlas dan mudah-mudahan ikhlas juga dari Panglima untuk ngobatin saya. Mudah-mudahan semuanya yang diobatin sudah gak ada lagi. Jadi tidak ada lagi gangguan lagi. Insya Allah, amin. Ya, itu aja, terima kasih. Semoga Bapak Ibu sehat terus. Amin. Rezeki lancar, bahagia dunia akhirat. Amin. Ya, Panglima, apa yang bisa disampaikan kepada Sobat Mata Langit hasil dari penelusuran kita hari ini? Setiap insan manusia yang hidup pasti punya masalah.
Yang paling penting, ambil hikmat dan barokah daripada masalah yang menimpa kita menjadi sebuah pengalaman dan iktibar diri ya, agar lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah disesali apapun yang terjadi, karena Tuhan pasti punya rencana baik buat kita. Karena setiap orang yang berhati tulus, ikhlas dan suci pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik kelak. Tidak pun di dunia ini, dan janji Allah pasti nanti di akhirat juga akan mendapatkan sesuatu yang sangat baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah dendam, jangan pernah menuntut balas apapun tindak kejahatan orang kepada kita. Ingat, dunia ini punya Tuhan, punya Allah Subhanahu wa taala, dan Dia tidak tidur, dan Dia punya janji-janji yang ditetapkan kepada kita, dan janji Allah itu pasti. Ya, baik Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan saya mau ucapkan terima kasih kepada Sobat Mata Langit dan juga netizen yang terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.